Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Supardi Ngareng Eskom Mkom, salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Adi Gunapal. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan kode mata kuliah IF 1302. Mata kuliah pengantar teknologi informasi atau disingkat PTI merupakan mata kuliah wajib untuk semester ganjil, khususnya semester 1 pada program strata 1, jurusan Teknik Informatika STIMIK Adi Gunapal. Mata kuliah ini memiliki nilai bobot SKS sebanyak 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhir adalah berupa proyek. Adapun mata kuliah ini dapat disajikan dalam volume jumlah pertemuan pengajaran sebanyak 16 kali. Pertemuan tatap muka dengan teori pengajaran, yaitu yang pertama adalah konsep dasar dan definisi teknologi informasi, yang kedua adalah konsep dasar sistem komputer, yang ketiga jenis-jenis hardware input dan output device, kemudian yang keempat adalah proses booting komputer, yang kelima jenis-jenis perangkat lunak komputer, yang keenam hierarki directory, yang ketujuh perintah dasar sistem operasi Windows, yang kedelapan sharing file, yang kesembilan adalah multimedia di virtual reality, yang kesepuluh kecerdasan buatan, yang ke-11 telekomunikasi, yang ke-12 internet dan komputasi. Nah, untuk kemampuan akhir dari rencana pembelajaran atau sub CPMK adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian pengelompokan komponen, klasifikasi, dan peranan teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan fungsi perangkat unit sistem, prosesor, dan memori internal. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu mengetahui dan menginstalasi perangkat keras komputer. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasi booting. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menginstal sistem operasi Windows dan Linux. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pengelompokan perangkat lunak dan mengolah data menggunakan aplikasi Microsoft Office. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengetahui struktur, directory, dan file sistem Windows dan Linux. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan perangkat pengertian dari CMD dan fungsi dari CMD serta dapat mengimplementasikannya. Kemudian yang ke-10 adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sharing file dan tujuan dari sharing file serta dapat mengimplementasikannya. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian multimedia, virtual reality, dan menyebutkan beberapa contohnya. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian artificial intelligence atau biasa disebut AI di bidang aplikasi AI. Kemudian bisa sebutkan beberapa contoh penerapan AI-nya. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan peranan telekomunikasi
arah dan media transmisi. Kemudian yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian internet serta jenis-jenis aplikasi internet dan komputasi. Kemudian untuk referensi dan acuan utama yang saya gunakan pada mata kuliah pengantar teknologi informasi ini yaitu melalui buku bahan ajar ya, pengantar teknologi informasi yang disusun sesuai dengan RPS, yaitu selama 1 semester. Selain itu juga ada beberapa daftar bahan ajar pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk teknik pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi ini dilakukan menggunakan software atau perangkat lunak berupa Microsoft Office, PowerPoint, dan Common Prompt sehingga dapat ditampilkan melalui visualisasi. Ya. Perangkat yang digunakan untuk membantu menampilkan visualisasi adalah menggunakan alat bantu berupa LCD, proyektor, dan whiteboard. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 7 kali pertemuan pemaparan materi. Kemudian untuk ujian tengah semester akan dilaksanakan di pertemuan ke-8. Selanjutnya untuk pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 kembali dilakukan pemaparan kelanjutan dari materi dan untuk pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester. Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah pengantar teknologi informasi ini akan dilakukan dengan 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian yang kedua adalah tugas individu atau kelompok, yang ketiga adalah ujian tengah semester berupa soal secara tertulis atau presentasi tugas proyek mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, ujian akhir semester berupa evaluasi pengukuran hasil pembelajaran mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan dilakukan atau selama 1 semester. Untuk bobot penilaian mahasiswa pada mata kuliah pengantar teknologi informasi ini adalah yang pertama adalah kehadiran atau absensi dengan jumlah presentasi nilainya 20%. Kemudian yang kedua, tugas individu atau kelompok 30%. Yang ketiga, ujian tengah semester itu sebesar 20%. Kemudian yang keempat adalah ujian akhir semester itu sebesar 30%. Maka dari 4 komponen tersebut itu akan menghasilkan nilai bobot sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pengantar teknologi informasi ini untuk mahasiswa program studi teknik informatika khususnya pada mahasiswa semester 1 di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Adiguna Palu. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan di dalam ruang kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Jadi hari ini kita masuk materi pertemuan kedua, yang mana pertemuan pertama kita sudah laksanakan minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua hari ini yang kita bahas adalah konsep dasar sistem komputer. Ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ini ada 7 tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Yang pertama adalah setelah kita mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem komputer. Ya. Kemudian mahasiswa juga bisa
menjelaskan tentang hubungan hardware, ya, kemudian ada software dan kemudian ada firmware, ya. Kemudian di sini mahasiswa diharuskan agar bisa mengidentifikasi, ya, jenis perangkat komputer. Kemudian sini mahasiswa juga harus bisa menjelaskan tentang proses pengolahan data menjadi informasi. Yang berikutnya di sini juga dituntut mahasiswa juga harus bisa menjelaskan cara kerja komputer yang sangat sederhana. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, kita pengen tahu dulu apa itu sistem komputer. Ya, sudah saya tampilkan bahwa sistem komputer adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk menerima data atau dalam pengertiannya input, ya. Kemudian bisa mengolah data atau proses dan bisa menyimpan data atau storage, dan bisa juga menghasilkan informasi atau biasa disebut outputnya. Ini sama dengan siklus sistem komputer. Jadi ada input, ada proses, ada output, ya. Nah, kemudian ini rumus sederhana dari sistem komputer yang tadi yang saya jelaskan, ya, bahwa di sini ada input, ada proses, ada output, dan ada penyimpanan atau biasa disebut storage. Ini rumus sederhana. Kemudian untuk komponen sistem komputer, itu sistem komputer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, software, apalagi satu. Jadi tugas 3 ini masing-masing itu memiliki tugas masing-masing. Hardware dia sebagai perangkat keras, software dia sebagai perangkat lunak, firmware sebagai pengguna perangkat komputer, ya. Jadi dia benar-benar sebagai pengguna dari sistem komputer. Jadi yang ada dalam sistem komputer itu ada 2 komponen, ada hardware dan ada software. Siapa penggunanya? Firmware. Berikutnya, di sini kita lihat ada beberapa jenis perangkat hardware, ya. Contoh ada keyboard, ada mouse, monitor, prosesor, RAM, hard disk, dan printer. Keyboard dia sebagai satu alat perangkat komputer yang berjenis perangkat input device, ya. Kemudian begitu juga mouse, ya, sampai printer. Berikutnya ini software. Contoh software yang ada dalam sistem komputer ada Windows, ada Linux, ada Microsoft Office, ada Google Chrome, dan ada Photoshop. Jadi ini aplikasi pendukung dari sistem komputer. Kemudian sini firmware. Jadi ini adalah jenis-jenis dari firmware. Mereka sebagai yang pertama adalah sebagai administrator, karena mereka adalah pengguna dari sistem komputer. Kemudian mereka bisa disebut juga sebagai programmer, ya. Kemudian mereka juga bisa disebut operator. Selanjutnya mereka juga sebagai pengguna atau user. Hubungan hardware, software, dan firmware. Apa yang dioperasikan adalah software. Salah satunya kalian punya hardware. Tahu hardware? Perangkat keras. Tahu software? Perangkat lunak. 2 itu kalian memiliki komputer sama software. Tanpa pengguna, komputer tidak akan jalan. Betul kan? Nah, kemudian kalau misalkan kalian punya software, kalian sebagai pengguna tanpa perangkat keras, maka sistem komputer tidak akan jalan. Ngapain kita cuma bawa software dengan kita punya diri, tetapi tidak ada perangkat?
Hanya saya punya software, saya ahli dalam bidang komputer, tetapi perangkat itu mana? Bagaimana kau menjalankan software itu kalau tanpa ada perangkat keras, ya? Begitu juga. Saya punya perangkat keras di rumah, spesifikasinya luar biasa. Tetapi ketika kita datangi komputer tersebut, ternyata komputer tidak punya software. Bagaimana komputer bisa menjalankan tanpa software? Jadi 3 komponen tersebut sangat berhubungan. Salah satunya tidak berjalan, tidak berfungsi dengan optimal, maka sistem komputer tidak akan jalan. Nah, di sini ada tahapan kerja komputer yang dikenal dengan istilah IPOS, ya. Input, Process, Output, Storage. Saya berikan contoh. Di sini ada contoh, ya. Misalkan mahasiswa akan membuat tugas. Ada keyboard, ya, ada prosesor, ada SSID, ya, ada hard disk, ada monitor dan printer. Nah, di sini kita bisa klasifikasikan, ya, keyboard sebagai alat input, ya, prosesor sebagai alat proses, kemudian storage penyimpanan SSID dan hard disk, ya. Kemudian outputnya apa? Output adalah monitor. Monitor gunanya untuk apa? Mengeluarkan gambar atau biasa disebut visualisasi, ya. Kemudian printer, ya. Printer mengeluarkan apa? Hasil cetakan, ya, dalam bentuk hard file. Kemudian lanjut ke berikutnya, ya. Ini ada beberapa komponen hardware, ya. Hardware dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada input device, ada output device, kemudian ada processing device, ada storage device, dan ada communication device. Nah, inilah pembagian dari hardware menjadi 5 bagian. Apa saja yang ada di input device? Apa saja? Keyboard. Kemudian yang di output device, ya, selanjutnya juga di processing device itu ada CPU, ada prosesor, dan ada monitor. Nah, kemudian yang keempat ada hard disk, ada SSD, ada flash disk, dan ada DVD. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ada perangkat wifi adapter dan itu gunanya untuk apa? Communication device. Gunanya untuk apa? Jaringan internet, ya. Kemudian kita mengenal tentang CPU. Apa itu CPU? Central. Nah, kalau CPU adalah Central Processing Unit, kalau PC adalah personal computer. Yang mana CPU? CPU itu adalah prosesor. Kemudian ada komponen CPU, ada ALU, ada CPU, control unit, dan ada register, ya. Arithmetic logic unit itu yang disebut ALU, ya. Arithmetic logic unit. Nah, apa fungsinya ALU itu? Apa fungsinya ALU? Algoritma logic unit. Jadi dia sebagai satu perangkat yang bisa memberikan hitungan, ya, mengetahui bagaimana kapasitas ukuran dari sebuah komputer. Itu diukur secara logika. Makanya dia disebut arithmetic logic unit. Jadi untuk masalah perhitungan, ya, perhitungan itu yang fungsi kelihatannya adalah ALU. Jadi setelah itu, ya, kita bahas tentang memori komputer. Itu memori komputer itu ada dua, ada RAM, ada ROM.
Apa itu RAM? RAM adalah random access memory. Apa itu ROM? Read only memory. Jadi kita jabarkan sifat-sifat dari RAM, yaitu yang pertama adalah RAM bersifat sementara. Apa yang bersifat sementara? Penyimpanannya, ya. Kemudian ketika data hilang saat listrik mati, maka data yang ada di RAM pasti akan hilang, karena sifat RAM hanya sementara. Kemudian RAM juga berfungsi untuk mempercepat proses komputer, ya. Karena setiap kita melakukan penginstalan sebuah aplikasi, maka data-data dari aplikasi tersebut akan masuk ke random access memory. Kemudian ROM, apa itu ROM? ROM adalah read only memory, ya. Sifatnya apa? Bersifat permanen. Jadi data-data yang ada di ROM itu tidak bisa kita ubah, ya. Tetapi ketika kita bisa ubah, maka dia akan kembali lagi data semula. Nah, kemudian dia sebagai alat penyimpanan BIOS, ya. Jadi BIOS itu adalah sebuah sistem komputer permanen yang ada dalam sistem komputer, ya. Kemudian tidak hilang saat komputer dimatikan ataupun komputer kena mati lampu, maka data yang ada dalam ROM itu tidak akan. Kemudian di sini kita bahas lagi tentang perangkat penyimpanan sistem komputer. Apa saja perangkat penyimpanan di dalam sistem komputer? Yang pertama ada yang bersifat internal, dan yang kedua adalah yang bersifat eksternal. Yang mana yang bersifat internal adalah SSID, ya. Kemudian ada hard disk. Itu adalah tempat penyimpanan dalam sistem komputer yang bersifat internal, ya. Kemudian yang mana eksternal? Yang eksternal adalah flash disk, ada hard disk eksternal, dan ada memory card, ya. Tahu kan perbedaan dari media penyimpanan yang bersifat eksternal? Pernah lihat flash disk? Nah, pernah lihat hard disk? Nah, pernah lihat memory card? Nah, yang bagaimana bentuk penyimpanan flash disk? Yang bagaimana bentuk penyimpanan hard disk? Dan yang bagaimana bentuk penyimpanan memory card? Jadi itu beda-beda, tetapi fungsinya sama. Kemudian software, ya. Ini ada jenis-jenis software, ada sistem operasi, ada software aplikasi, dan ada utility. Jadi ini dalam bentuk jenis-jenis software, ada 3 jenis software, ada yang bersifat sistem operasi, ada yang software aplikasi, dan ada yang utility. Sistem operasi adalah Windows, ada Linux, ya, ada MacOS, ya, atau Macintosh. Kemudian software aplikasi ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Photoshop, dan ada browser. Kemudian utility ada antivirus, ada backup, ada, ya. Kalau antivirus, apa saja yang kalian tahu tentang antivirus? Untuk apa manfaatnya antivirus? Untuk apa? Untuk menghilangkan ringan. Untuk apa? Untuk membersihkan file-file yang tidak, ya. Kemudian ada backup. Backup itu apa? Untuk mengembalikan data atau file. Kemudian ada data mentah kita dapatkan, kita lakukan penginputan data. Untuk apa? Untuk diproses. Nah, setelah habis diproses, maka akan mengeluarkan yang namanya informasi. Ini, ya. Kemudian ada mesin absensi atau fingerprint, ya. Kemudian ada sistem paket otomatis. Di sini kesimpulan, ya. Kesimpulan ini ada sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan firmware. Kemudian yang kedua, ketiga komponen harus bekerja bersama agar komputer bisa berfungsi. Jadi mungkin hari ini dari mahasiswa mungkin ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Oke.
Software adalah sebuah aplikasi. Untuk apa? Untuk mendukung jalannya perangkat keras. Ketika tidak ada sistem, maka perangkat keras tidak akan jalan. Nah, kemudian juga firmware. Firmware adalah pengguna dari sebuah sistem komputer. Ketika firmware tidak ada, ya, yang ada hanya hardware dan software, lalu siapa yang menjalankan sistem komputer? Sedangkan firmware-nya atau penggunanya tidak ada. Nah, begitu juga kalau misalkan ada software, ada firmware-nya, tetapi tidak ada perangkatnya juga, sistem komputer tidak akan berjalan. Sebaliknya lagi, ada hardware-nya, ada firmware-nya, tetapi tidak ada aplikasinya. Ya, ngapain kita itu cuma lihat tatap terus itu perangkat keras, tetapi tidak muncul gambarnya. Kenapa tidak muncul gambarnya? Karena tidak ada aplikasi, tidak ada software di dalam. Makanya dikatakan dari tiga komponen tersebut saling berhubungan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sekarang karena dari masyarakat, Bapak lagi yang akan bertanya. Ya, Bapak lagi bertanya. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan ada komponen input device, ada komponen output device. Ya, yang mana input device adalah satu perangkat yang memberikan instruksi ke dalam sistem komputer untuk diproses sebagai instruksi dari komputer. Sedangkan output device yang sistem komputer menginstruksikan ke perangkat tersebut untuk mengeluarkan sebuah informasi. Nah, pertanyaan di sini, ya, saya tunjukkan kepada salah satu mahasiswa. Nanti yang satu ya, mungkin yang di depan ini ya, yang di depan ini saya bertanya. Nanti dengarkan yang lain. Sebutkan salah satu perangkat yang ada pada input device dan ada pada output device. Silakan. Kalau untuk input device itu perangkatnya keyboard. Ya. Dan output device perangkatnya monitor, artinya printer. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya tepat sekali, ya. Jadi untuk output device adalah Keyboard. Input device adalah, jadi Bapak luruskan di sini, ya, bahwa untuk keyboard dia sebagai perangkat input device, ya. Kemudian tadi apa tadi? Output device itu printer, ya, karena dia mengeluarkan informasi sesuai dengan instruksi sistem komputer. Sedangkan komputer melakukan proses pengerjaan sistem itu melalui input device, ya, dia yang mengirimkan data ke sistem komputer untuk bisa memproses apa yang diinstruksikan oleh perangkat input device. Jadi itu ya pembelajaran hari ini, ya. Nanti insya Allah kita sambung minggu depan lagi dengan materi yang selanjutnya. Jadi untuk hari ini materi hari ini kita selesaikan dulu. Nanti insya Allah ya materi yang berikutnya mungkin tahapan dari materi ini nanti seperti biasa juga akan Bapak pertanyakan juga dan akan Bapak juga minta pertanyaan juga dari sama-sama. Oke, terima kasih.